Ya, jadi terima kasih juga untuk panitia di sini. Jadi kita kerjasama di sini. Saya pengen bawa materi itu supaya sebelum kita masuk ke arah program, adanya kerjasama antara orang tua dan pelatih. Sama kalau boleh sebenarnya sih kalau saya lebih enak kalau misalnya saya lagi terangin, terus misalnya ada yang mau tanya juga dari saya nggak masalah. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah ketemu beberapa pengajarannya, terus mau tanya lagi kadang-kadang lupa. Nah misalnya di tengah-tengah saya jelasin, ada yang mau tanya, angkat tangan, langsung tanya aja di saya, nggak ada masalah kalau di saya. Oke. Next. Next aja lagi. Ya, next. Ya, next. Oke, peranan penting orang tua. Pertama kita harus menjadi fasilitator dan logistik. Terus kita ada masuk ke materi support sistem emosional atlet. Terus partner komunikasi dengan pelatih. Terus ada juga nutrisi sama recovery-nya. Ada juga penjaga balance hidupnya dia. Oke, next. Oke, ini seperti yang tadi saya bilang, kita ini harus kerja sebagai satu tim antara orang tua dan pelatih, terutama dari segi komunikasi dan lain-lain. Jadi kayak gitu, jangan contohnya pelatih ada ngomong apa, terus orang tua bilang, oh ini gini. Jadi kayak sudah beda visinya. Oke, next. Oke, jadi yang pertama itu konsisten. Jadi jadi gini, kita sebagai pelatih, kita juga harus tugasin orang tua itu kita harus sebagai pelatih harus memberikan tugas ke orang tua juga. Jadi kebanyakan kita sebagai pelatih, jika ada salah dari segi baseline-nya atlet, biasa orang tua ini bukan menyalahin ya maksudnya. Jadi orang tua itu langsung to the point, ini salah programnya, ini salah pelatihnya, ini gini. Tapi dari segi orang tua, kadang mereka itu tidak pernah ngelihat dari sisinya mereka. Jadi contohnya satu, konsisten. Apakah kita sebagai orang tua, kita nganter dia tepat waktu? Karena gini, kita sebagai pelatih, kita ketemu dia cuma 2 jam. Misalnya latihannya 2 jam, kita cuma ketemu 2 jam. Sisanya mungkin sekitar 22 jam, 18 jam. Itu semua mereka di rumah. Mungkin terpotong lagi sama sekolah dan lain-lain. Pertanyaannya, pada saat latihan, apakah orang tua itu konsisten? Contohnya, kalau anak masih kecil ya, contohnya masih lentuswing, disiapin barangnya, terus makannya, peralatannya, apakah disiapin, terus nganternya, apakah on time. Nah itu kita harus ajarin orang tua, jadi harus konsisten. Jangan, misalnya kita tegur dia misalnya, ini loh telat terus misalnya, terus dia ngomong, saya on time, tapi dalam 1 bulan on time-nya 4 kali, sisanya enggak, tapi yang di bawah selalu 4 kalinya. Nah, itu nggak bisa. Jadi butuh konsisten. Terus yang berikut yang perlengkapan. Nah jadi banyak juga di klub kita harus kasih nanemin ke orang tua bahwa perlengkapan itu sebenarnya sesuatu untuk menunjang performnya mereka. Contohnya di grup besar kita misalnya anak itu harus ada stretch cord aja, contohnya stretch cord. Mereka latihan berenang, mereka nggak mau misalnya untuk invest di stretch cord, contoh atau pedal atau kickboard lah, simpelnya gitu. Pada saat 1, 2 bulan, 3 bulan, performnya dia menurun. Dia nggak tahu pasti orang tua, dia nggak mau ngomong soal dia nggak punya stretch cord atau apa segala macam. Yang dia tahu siapa? Pelatihnya yang salah. Nah itu, jadi peralatan itu juga penting. Contohnya baju renang tanding atau ya pull boy pedal. Karena banyak di posisi saya aja. Contohnya gini, saya melatih di swim school sama coach David juga contohnya. Ada beberapa drill ketika kita ada grupnya, ada white, blue, dan yang paling tinggi itu ada red. Nah ketika dari blue ke red itu orang punya fins. Kenapa fins? Fungsinya buat apa?
Ada beberapa drill yang harus pakai fins. Contohnya kayak kupu gitu, kita mau ajarin dia sih. Atau misalnya game bebas, mereka harus belajar misalnya sel drill atau apa. Mereka butuh fins. Kadang saya tuh komunikasi ke karena yang ngantor susternya, misalnya kita ngomong ke susternya, kita chatting orang tuanya, itu kadang-kadang nggak dibeli-beli. Tahu-tahu sudah 1-2 bulan dia bilang kukunya anak saya kok nggak bisa-bisa. Padahal kita sudah ngomongin, coba kamu bikin karena untuk kita drillnya. Nah contohnya gitu. Jadi kadang-kadang orang tua tuh dia nggak tahu, ini pelatih katanya yang salah, kayak gitu. Jadi kita harus juga kasih edukasi ke mereka. Jangan mau ketika dia ngomong terus kita malah saling nyalain. Oh ini soalnya salah. Jelasin aja edukasi. Nah ini juga transportasi. Jadi penting. Jadi gini, kadang anak ini di bawah 17, mereka nggak bisa bawa kendaraan sendiri. Jadi mereka masih butuh orang tua. Nah kadang-kadang anak ini sudah siap. Dia sudah siapin makannya, sudah siapin semua. Tapi mungkin orang tuanya mungkin masih main handphone atau apa segala macam. Selang 5 menit langsung tergesa-gesa dan lain-lain. Itu akhirnya juga gini. Atlet kalau misalnya gini, kita telat, orang tua telat misalnya. Atlet otomatis sebagai orang tua, dia tahu bakal telat, bakal dihukum. Apa yang terjadi sama atletnya? Dia pilih, udah mending gak usah berenang. Atau kan kadang-kadang apa sih namanya, dia terlalu kayak deg-degan gitu. Jadi pada saat berenang dia pun juga gak nyaman. Ada beberapa klub nerapin kalau kamu misalnya telat itu harus berenang kuku. Bisa jadi bukan salah atletnya, bisa jadi orang tuanya juga yang santai, yang bawanya akhirnya tahu telat, ngebut-ngebut dan lain-lain. Impactnya malah ke atletnya. 1-2 kali nggak apa-apa, tapi kalau terlalu sering itu juga susah. Jadi disiplinnya itu juga bukan cuma soal atletnya, orang tua juga harus ada disiplinnya. Nah, yang terakhir itu keuangan. Jadi gini, kadang contohnya kita 2026, kita sudah tahu klub punya agenda. Klub ini punya agenda untuk ikut pertandingan. Contohnya mau ikut di 2026 itu mungkin ada Malaysia contohnya, terus ada ke Surabaya atau juga atau apa. Klub ini juga harus menginfokan agenda klub ini seperti apa dan keuangannya. Jadi dari orang tua itu contohnya, oh saya mau ke IOC, kira-kira budgetnya itu anggap aja 5 juta gitu misalnya. Nah parents ini harus sudah nabung juga untuk ke pertandingan itu. Jadi jangan sampai atlet mati-matian latihan, kita dari pertandingan ini nggak mesti ya, mau IOC, mau apa, mau pertandingan yang misalnya contohnya ada pertandingan kemarin di Malang misalnya, budgetnya 2 juta. Tetap orang tua harus punya budgeting untuk pertandingan. Karena kalau dia latihan terus 1 tahun, terus nggak ada pertandingan, pelatih juga nggak bisa untuk melihat performnya mereka. Yang akhirnya ruginya di siapa? Di atlet lagi. Gitu. Jadi dari segi orang tua itu harus ngatur keuangan, entah itu untuk privat, entah itu untuk peralatan dan lain-lain. Jadi keuangan itu penting, terutama pertandingan, karena kalau mereka nggak tanding, mereka nggak bisa performnya mereka, dan mereka masih tertinggal dari rival-rivalnya, bukan yang di luar klub, mungkin yang di dalam klub. Dan ketika pertandingan, satu klub berangkat semua, terus cuma ada 1-2 atlet yang nggak ikut, gara-gara kita nggak merencanakan keuangannya, itu impactnya juga besar untuk si atlet. Nah jadi kita sebagai pelatih dan orang tua, terutama pelatih, kita harus menginfokan masalah itu. Jadi kayak kita misalnya di klub, kita bilang event besarnya kita yang harus ikut ada 2 misalnya. Kita bilang misalnya ke Jogja sama IOC ini harus ikut, kayak gitu. Pertanyaannya misalnya, oh saya nggak mau ikut IOC, ya udah klub ini nggak ada pelatihnya, karena semuanya berangkat untuk tanding, kecuali mereka belum to swing. Ya ada kita pelatih besar semua pergi, jadi ya kita pergi, klub ini off, karena itu agenda dari target dari klub kita, dan kita sudah menginfokan jauh-jauh hari, kayak gitu. Jadi harus ada perencanaan keuangan. Oh, sama yang terakhir, ini mungkin saya ada tambahan, sama soal bonus. Jadi orang tua itu juga, ini orang tua dan pelatih sih saran saya juga, itu harus memberi saran soal bonus. Kenapa? Banyak atlet menurut saya di level tertentu sampai yang levelnya tinggi, itu justru rusak gara-gara bonus.
Saya kasih contoh. Ada satu atlet, dia menang. Ini jangan pikir sisi positifnya ya, jangan lihat dari sisi negatifnya. Dia dari ekonomi mungkin menengah, dapat bonus sekitar 1,5 M. Kita, kalau kita sebagai orang tua, kalau kita tidak merencanakan keuangan atlet, 1,5 M, dia paling beli apa langsung? Beli rumah mungkin. Terus untuk merawatnya, apakah mereka punya budgetnya? Ada beberapa atlet bahkan beli mobil Mercy sama Harley gitu, servisnya dan lain-lain. Akhirnya pada saat gaji pelatnas atau gaji pusatga lagi nyangga, dia untuk naik mobil itu isi bensin aja nggak bisa. Karena mobil itu isi bensin bisa sampai 500, 600 bahkan 900 perawatannya. Nah itu kenapa? Karena orang tua memberikan hak 100% ke anak untuk mengelola keuangannya, yang dimana mereka mungkin belum punya knowledge untuk itu. Nah ini tugas orang tua atau pelatih. Makanya banyak atlet begitu mereka pensiun, gua nggak ada ini, terus nyalain pemerintah. Pemerintah sudah kasih duit bonus menghargai kamu. Yang salah kamu tidak bisa mengelolanya. Sebenarnya apakah dia salah 100%? Belum tentu menurutku. Tapi orang tua dan pelatih harus memberikan saran gimana cara mengelolanya. Karena uang itu kalau dia salah, dan banyak beberapa ide mereka pakai hura-hura 1, 2 bulan, 3 bulan, begitu mereka balik lagi, postur badannya sudah gemuk dan lain-lain, nggak pernah latihan, dan ketika dia pegang duit segitu, pelatih untuk ngaturnya aja susah. Dia sudah merasa, gue hebat nih, ini dapat segini. Dia nggak pernah dapat duit segitu. Orang tua pun nggak berani melawan. Ini yang saya bilang nyata juga ya, banyak beberapa orang tua bahkan di klub saya itu tidak berani menegur anaknya, minta tolong pelatih. Jadi saya itu cuma ngomong orang tuanya, kalau umur segini aja anak ini tidak mau dengerin pelatih, tidak mau dengerin orang tua, besarnya ini jadi apa? Aku bilang, orang tua juga harus tegas. Kalau ini 50-50 ya, ini pendapat saya. Kalau memang harus dipukul karena ngedidik anak, itu saya lakuin. Kalau saya pribadi, ini anak saya bilang anak saya. Yang penting kita tahu arahnya kemana, bukan dipukul pakai emosi juga nggak boleh, gitu loh. Tapi kalau sampai anaknya berani ngelawan, bohong, apa segala macam, sampai orang tua nggak bisa ngomongin harus kita pelatih, akhirnya anak itu nggak respect sama orang tua. Jadi orang tua juga di sini harus tegas ya maksud saya. Orang tua harus tegas. Nah balik lagi keuangan. Jadi orang tua harus mengatur keuangan anak. Menurut saya, kalau umurnya belum bisa untuk mengelola, jangan dikasih. Dan jangan juga, ini menurut versi saya, kadang banyak orang tua misalnya, anak ini baru dapat duit misalnya 200 juta gitu, prof lah, dapat 250 juta. Langsung orang tua, ini sorry ya, ini maksud saya ambil positifnya. Saya nggak pernah punya mobil, saya pakai untuk beli mobil kepentingan saya atau sesuatu. Anak itu akhirnya kerja keras duit dia juga, itu dia rasa kayak percuma. Ini menurut versi saya, itu percuma. Jadi seharusnya ditabung untuk kebutuhan dia, yaitu tadi untuk pertandingan, peralatan. Kamu dapat dari berenang, at least setengah kamu tabung, menurut saya setengah kamu tabung, sebagian kamu pakai untuk kebutuhan peralatan, karena kamu pertandingan, kamu harus tahu di mana. Sisanya mau ulang-ulang nggak apa-apa mau beli tapi masuk akal. Jangan kadang bonusnya 40 juta, beli iPhone sudah 30 juta. Apa? Kayak gitu. Nah itu yang saya bilang, harus orang tua punya perencanaan. Oke, next. Nah ini support secara emosional. Jadi gini, yang pertama fokus pada prosesnya, bukan hasilnya. Jadi gini, banyak kita sebagai orang tua juga, pada saat anak ini mereka berenang contohnya, pada saat mereka kalah aja dulu, kita selalu fokus sama kalahnya dia, tapi kita nggak pernah fokus sama kerja kerasnya dia. Contohnya, kita harus puji dia juga kadang-kadang kalau jadi anak. Jadi contohnya dia bilang, kita harus bilang, oh ya kamu tadi loncatnya juga bagus kok, pembalikannya oke. Nanti yang marahin tugas kita pelatih. Nah ini kadang terbalik. Ini saya mau pengalaman saya aja.
Anaknya udah berenangnya, saya tahu salahnya di mana, ini sudah saya marahin. Baru naik beberapa, orang tuanya maki sampai habis. Anaknya nangis ke saya. Udah nggak mungkin masuk, saya mau marah-marahin, anaknya udah nangis. Akhirnya saya kembalikan, saya jadi udah bosan nangis. Harusnya kan kebalik. Saya marahin itu ada poinnya. Kamu menjelek ini. Tapi baru naik disikat sudah sama orang tuanya. Naik nangis, saya juga bingung jadinya. Padahal itu masih hari pertama, masih hari kedua, ketiga, keempat. Nah ini kebalik jadinya. Jadi banyak fungsi itu kebalik. Orang tua karena kita sebagai pelatih juga dongkol kadang-kadang. Kita bilang contohnya, contohnya berenang itu harusnya mereka flip di garis tengah. Dia bikin gini karena kebiasaan itu dibikin muter, flip di sini tengah, ini muter gitu. Itu atlet kita ada tahun keempat kemarin. Kita tegur, besoknya gitu lagi. Wah, masih juga aku bilang sudah diomongin, sudah kita briefingin. Kalau misalnya kita nggak briefingin orang tua juga nggak sudah marah. Tapi kita bilang, oh ini biar kita ngomongin, orang tua udah support aja. Nah jadi kita pelatih harus ngontrol di situ, dan orang tua juga harus berusaha untuk support anaknya. Jadi ketika dia salah gitu, dia pelatih dulu yang ngomongin salahnya di mana. Setelah salahnya di mana, tugas orang tua support. Contohnya tuh, kamu dengerin pelatihmu gini. Kamu juga tadi bagus kok gini. Jadi orang tua itu jangan berusaha ambil peranan pelatih. Jadi sesekali uji juga dia, entah itu latihannya atau apanya gitu. Terus jadi pendengar yang baik. Jadi kadang-kadang mungkin ada sesuatu yang anak ini nggak bisa ngungkapin ke pelatihnya. Dia cerita orang tuanya. Nah ini banyak kasus sebenarnya. Saya nggak ngomongin orang tua, saya juga orang tua, saya punya atlet. Kadang-kadang kita itu pulang, kayak saya pribadi lah, saya capek. Anak ngomong ini lagi suntuk nih ya, kita bikin program apa gitu ini. Anak ngomong apa? Saya megang handphone kan, itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kita kadang-kadang kalau kita harus respect juga sama anak mau cerita. Jadi gimana kita bangun hubungan sama anak, kita gimana cara berhubungan sama anak, tapi tiap kali kita ngomong, kita juga nggak respect sama anak. Walaupun dia masih kecil, dengerin aja. Walaupun kita tahu dia mungkin ngomongnya ini, dengerin aja. Jadi kita berusaha untuk respect sama dia. Kita harus jadi pendengar yang baik. Jadi bangun hubungan baik antara orang tua dengan anak. Ini juga kita harus ngajarin dia untuk kalau bahasa saya itu jadi fighter lah. Jadi biasanya kalau dia kalah sama si A, terus dia berenang ini, anak-anak tuh kadang-kadang udahlah gua males gini berenang lagi. Terus kadang-kadang ketika anak ngomong gitu, orang tua juga langsung ngomong, ya udahlah gue kayaknya berenang juga gak ada bakatnya, kalau itu bubar langsung. Jadi anak ini harus diajarin fight. Contohnya, wah kuku jelek ini gini. Udah lu tanya aja sama pelatih, kenapa kuku jelek? Kau udah nanya, tapi pelatihnya ini malah gak dengerin gua, ngomongnya gak masuk akal. Contoh. Ya kalau gitu kamu harus lebih fight. Kamu coba lihat misalnya gini, kamu tanya. Atau mungkin makannya apa. Jadi orang tua support dari sini, terus orang tua nanya ke pelatihnya lagi. Menurutmu sarannya apa? Yang aku harus lakuin sebagai orang tua supaya anakku ini bagus. Terus ngomong lagi, aku udah tanya sama pelatihmu, kamu harus gini, kamu harus fighting. Jangan, udah lu cari gaya lain deh, lu cari nomor lain deh, atau apa gini. Habis pasti, dia muter-muter nanti itu, merasa kalah, muter. Nah kita harus ngajarin dia, kalah menang, sikat aja pokoknya. Nah ini juga sih yang terakhir, jangan jadi coach di pinggir kolam. Jadi banyak, saya ngomong di blog saya aja, saya tuh pernah skos orang tua murid saya sendiri beberapa kali. Gara-gara mungkin anaknya lagi ngapain, dia gini. Terus kadang-kadang ada spot gini segala macam. Suaranya nggak kedengar, tapi ganggu mata saya kadang. Saya lagi latihan itu, saya kayak gitu, saya gedek. Saya datang, saya bilang, kalau bapak misalnya mau kesini, gak apa-apa, tak kasih tempat, tak kasih lane, latih, tapi latih jangan ikut. Pakai aja kolam, yang penting bayar buat saya. Oh enggak, soalnya anak saya ini kelihatannya, kita ini pelatih. Pelatih ini mata cuma dua. Kalau mau profesional, privat, bayar kolam, privat, bayar pelatih. Kita ini pelatih matanya cuma dua. Kita nggak mungkin bisa, muter ngeliat-ngeliat itu, nggak mungkin. Kita untuk nge-time bisa 10 orang itu udah bagus. Tapi kalau kita suruh orang tua, matanya cuma ngeliat anaknya doang.
dalam 2 jam pasti ada pengemis, nggak mungkin kecuali anaknya ngomong satu ya. Kalau anaknya Pak, yang paling kelihatan tuh biasa pelatih paling kencang sama paling pelan, itu udah paling kelihatan pasti. Ya di video-video itu agak tapi bukan berarti kita nggak perhatiin, kita pasti lihat, tapi nggak mungkin dalam 2 jam kita lihat. Nah orang tua kadang ini gini lagi, apa yang terjadi? Ketika pertandingan, anak itu lebih gampang ingat omongan orang tua, bukan sama pelatih. Pertanyaannya, orang tuanya pernah atau enggak? Pelatih atau enggak? Profesional atau enggak? Nah itu, di posisi saya punya anak juga, itu jarang saya ngomongin anak saya. Saya suruh pelatihnya yang harus ngomongin, karena dia harus belajar respect sama pelatih grupnya dia. Karena kalau ada apa-apa, saya yang ngomong-ngomong, dia nggak bakal respect sama yang lain-lain. Jadi saya selalu ngomong ke pelatih grup saya, ulang